Perkenalkan, nama saya Hurriyah, Prodi Akuntansi Syariah, semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ushul Fiqih, dan saya akan membahas tentang qiyas dan definisinya, serta hukum qiyas. Pembahasan qiyas dan definisinya. Salah satu sumber hukum Islam yang disepakati oleh jumhur ulama setelah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma adalah qiyas. Hal ini berarti bahwa apabila terjadi suatu peristiwa, maka pertama kali yang harus dijadikan sumber hukum adalah Al-Quran. Apabila ditemukan hukum di dalamnya, maka hukum itu yang dilaksanakan. Namun, jika hukum atas peristiwa tersebut tidak ditemukan di dalam Al-Quran, maka yang kedua dilihat adalah hukum di dalam As-Sunnah. Dan apabila hukum atas peristiwa tersebut ada di dalam As-Sunnah, maka hukum itu yang dilaksanakan. Akan tetapi, jika tidak ditemukan hukumnya dalam As-Sunnah, maka harus dilihat apakah ada para mujtahid dalam suatu masa pernah berijma mengenai hukum atas suatu peristiwa tersebut. Apabila tidak juga ditemukan, maka seseorang harus berijtihad untuk menghasilkan hukumnya dengan cara mengkiaskan pada hukum yang sudah ada nasnya atau analogi. Jadi, jika hukum tersebut tidak ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma, wajib mengkiaskan pada hukum tersebut yang ada nasnya. Definisi qiyas. Qiyas merupakan salah satu metode ijtihad sekaligus alat untuk menetapkan suatu hukum, analogi, atau perumpamaan untuk menentukan hukum fikih terhadap sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya. Contohnya, menganalogikan narkotika yang pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada dengan khamr atau menimbulkan kemabukan, karena sifat yang menimbulkan membahayakan kesehatan, kecanduan, dan ketergantungan sama seperti khamr, maka narkotika dianggap haram sama seperti khamr. Kehujatan qiyas dalam menetapkan hukum syarak. Jumhur ulama fikih dan para pengikut mazhab yang 4 berpendapat bahwa qiyas dapat dijadikan sebagai metode atau sarana untuk mengistibatkan hukum syarak. Hanya mereka berbeda pendapat tentang kadar penggunaan qiyas atau macam-macam qiyas yang boleh digunakan dalam mengistibatkan hukum. Ada yang membatasinya dan ada pula yang tidak membatasinya. Namun, mereka baru melakukan qiyas apabila ada kejadian atau peristiwa yang penetapan hukumnya tidak diperoleh pada suatu nas yang dapat dijadikan dasar. Mengenai dasar hukum qiyas bagi yang membolehkannya sebagai dasar hujjah ialah Al-Quran dan Al-Hadis dan perbuatan sahabat dan akal. Mungkin hanya itu penjelasan qiyas yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan terselip kekurangan, saya mohon maaf yang tiada batasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.